Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi syrah li sadri aminu wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin taliyal Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shadimina fi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirina wa syahidin walhamdulillahi rabbil Rabil udah dibentak baik. Al-mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para guru, wabil khusus ketua DKM Mushola Al-Hidayah Bapak Budiman, Ketua Lingkungan RW 04 Haji Eman Sulaiman, Ketua RT 03 Bapak Junior Firmansyah, Ketua RT 02 Bapak Dermawan Pupun, Bapak Dewan Guru Mushola Al-Hidayah Ustadz Muhammad Yusuf Sepeti, ya SPDI jadi Sepeti singkat, Ustadz Mursalin pimpinan Majelis Nurul Yakin, Ustadz Muhammad Ruslan pendiri atau pengasuh Ponpes Darul Barkah, Haji Abad Ubaidi Qori, itu Haji Abad Ubaidi Qori ya, tulisannya kayak dokter ini. Yang saya muliakan dan yang saya hormati, kita doakan guru-guru kita, pimpinan-pimpinan kita, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin, pecinta dakwah Islamiyah, pecinta dakwah media, ini langsung streaming ke YouTube. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita. Mudah-mudahan dengan wasilahnya ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bu, jangankan ini karpet yang didudukin sama ibu, gelas yang dipegang sama para ustadz minum kopi, duku yang dimakan sama jamaah, rambutan yang dibesek terus dimakan,
itu semua akan jadi saksi di yaumil kiamah. Bahkan kamera yang lagi berdiri insya Allah jadi saksi. Amin ya rabbal. Bahwa kita duduknya di sini, kita kumpulnya di sini, tiada lain adalah yang pertama menjalin tali silaturahmi, yang kedua cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya kita cinta berarti orang yang cinta itu orang yang sering menyebut-nebut namanya, betul? Kalau kita cinta sesuatu, cinta kepada seseorang, pasti yang sering disebut adalah orang yang kita cintai, betul? Salah satu ciri orang yang cinta kepada Nabi adalah orang yang selalu melantunkan sholawat. Amin ya rabbal. Insya. Yuk kita buka pengajian ini, yuk kita buka dakwah ini dengan sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan sholawat kepada Nabi kita akan diberikan syafatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rasulullah. Hafal lagu siapa? Hafal? Kalau orang tua dulu mah pasti hafal lagunya Mbak Happy. Yang gimana lagunya? Selamat malam duhai kekasih, aku sebut namamu menjelang tidur. Atau terusin. Menjelang tidurku berharap engkau hadir dalam mimpiku. Ya Allah ya Rabb. Kita jadiin salawat boleh? Kita jadiin salawat boleh? Boleh. Ayo kita bareng-bareng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rasulullah. Selamat malam duhai nabiku, aku sebut namamu menjelang tidurku, berharap engkau hadir dalam mimpiku ya Nabi ya Rasulullah. Mau makan teringat pada Nabi, mau minum teringat pada Nabi, mau apapun teringat pada Nabi ya Rasulullah. Barang ya Rabbi Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pakai di rumah daripada kita ngelamun mikirin laki belum pulang.
mikirin anak belum pulang kerja, mikirin laki belum pulang kerja. Mending kita salawatan Mbak Epi. Betul? Betul. Kita salawatan Nabi tapi alam Mbak Epi. Maka asal jangan di musola, asal jangan di masjid, berabe. Di rumah lagi goreng ikan, salawatan ya Rabbi sholli ala Muhammad. Saking khusyuknya itu gak dibalik-balik ikan tutung. Ya gosong barang jadi mah ya Allah ya Rabb. Enggak masalah, kita nunggu suami pulang kerja mana. Ini suami saya belum datang-datang. Perasaan biasanya jam 4 udah pulang, makanan udah disiapin, saya udah dandan udah cakep. Khawatir ya Allah, laki saya takut pemandik, takut kenapa di jalan. Lah saya selawatan baiklah pakai alam Mbak Epi. Mangga sambil nunggu laki ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ada temennya posawada lewat, kata posawada teh, "Ulai ngapain rewel?" Mang kegeran selawatan. Alhamdulillah. Tetapi malam ini bukan itu yang dominan. Itu adalah awal kita pengajian dengan selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita mulai malam ini. Malam ini adalah peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Betul Bu? Betul Bu? Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk umat Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad. Sesuai dengan sabdanya, kata Kanjeng Nabi, inna rajaba sahrullah wa sya'bana sahri wa ramadana sahr ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulan Allah dan bulan Sa'ban itu bulanku, kata Nabi. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan umatku. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Makanya tadi dalam mukadimah saya sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kau menuju ampunan Allah, yang Allah memiliki surga yang luasnya antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Alhamdulillah. Siapa si kiai surga tersebut? Buat siapa si surga itu disediakan? Uiddat lil muttaqin. Adalah orang-orang yang takwa yang akan disiapkan surga tersebut oleh Allah Subhanahu. Sedangkan puasa, sedangkan Ramadan melatih seseorang untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya dulu 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi pernah menyampaikan kepada umat. Kanjeng Nabi pernah bersabda, kata Nabi, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Siapa mereka? Tertuanglah dalam hadis. Yang pertama talil Quran, ntar kita bahas satu-satu. Yang kedua wahafi lisan, yang ketiga wamutimil jian, yang keempat wasoimina fi syahri Ramadan. Tertuang dengan syair, surga pun nama terindu pada 4 golongan. Cobalah engkau terkasih apa kegerangan. Cobalah engkau terkasih apa kegerangan. Ya Rabbi bil Abdallah maqasidana wa billana ma madha ya wasi'al kami wa firlana ma madha ya wasi'al kami. Golongan yang pertama orang yang membaca Quran,
tidak hanya dibaca tapi juga diamalkan, tidak hanya dibaca tapi juga diamalkan. Golongan yang kedua, orang yang menjaga lisan. Golongan yang kedua, orang yang menjaga lisan dari kotornya ucapan dan juga perbuatan, dari kotornya ucapan dan juga perbuatan. Semua ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al. Golongan yang ketiga, orang yang memberi makan pada yang kelaparan dan juga membutuhkan, pada yang kelaparan dan juga membutuhkan. Golongan yang keempat, orang yang berpuasa. Golongan yang keempat, orang yang berpuasa dan salatnya pun terjaga sampai ajal menjemput nyawa, dan salatnya pun terjaga sampai ajal menjemput nyawa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. 14 abad yang lalu Nabi pernah ngasih tahu kepada para sahabat, umumnya kepada kita selaku umatnya, bahwa ternyata bukan cuman anak yang merindukan orang tuanya, bukan hanya orang tua yang merindukan anaknya, bukan pula seorang suami merindukan istrinya, pun bukan seorang istri merindukan suaminya, bahkan seorang kekasih merindukan yayangnya. Betul? Betul? Selain manusia ternyata ada yang merindukan 4 golongan manusia. Surga, ternyata surga merindukan 4 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, taliyal Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Inza, kayak tadi tuh kori kita, Masya Allah, 2 kori kita yang sudah tampil lantunan ayat Al-Qurannya menyejukkan jiwa. Itu surga manggil mah, surga manggil bi, surga manggil pok bang, surga manggil sama orang yang lagi baca Al-Quran. Kata surga teh, wahai Fulan bin Fulan, sungguh bacaan Quranmu indah terdengar. Nanti kalau kau sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuklah ke dalamku. Aku sangat rindu kepadamu yang saat ini sedang membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Sholat baca Al-Quran enggak kok? Fatihah yang dibacanya wajib itu Al-Quran. Maka secara otomatis orang yang melaksanakan, orang yang mendirikan sholat 5 waktu, dia dicintai dan dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena di dalam sholat terdapat suratul Fatihah yang wajib dibaca. Alhamdulillah. Hadapan kita bismillahirrahmanirrahim. Shalli Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai surga mulai melirik. Siapa itu yang bacaannya enak amat? Siapa itu yang lagi baca Quran? Alhamdulillahirabbil alamin. Hai si Joni.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Joni lagi sholat baca Qurannya enak amat kata. Sebab saya rindu kepadamu kata surga. Sungguh bacaan Quranmu sampai terdengar ke dalam surga. Maka aku sangat merindukanmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholat kok. Di dalam sholat itu ada Quran. Kok mas selesai sholat mah beres sholat kita duduk. Itu duduk kita pegang Quran. Quran nama kita dibuka, dilihatin, dibuka lagi, dilihatin, dibuka lagi, dilihatin. Kata bininya teh, bang itu baca Quran apa enggak rewel? Ya Allah ya Rabb, dibaca sama kita Quran, jangankan dibaca mah, jangankan dibaca. Nih saya ceritain ada sejarah, ada cerita. Ada orang lagi lewat di pemakaman, tahu pemakaman? Kuburan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dia lewat di pekuburan, dia melihat ada satu makom seseorang, ada satu makbarah seseorang, ada satu kuburan yang sudah meninggal dunia belum lama. Tengah malam dia ngelihat yang aneh. Apa yang anehnya? Di tengah-tengah kuburannya keluar cahaya sampai tembus ke awan, sampai tembus ke langit. Ini orang kagum. Kata orang yang ngeliat ya, Masya Allah, ini kuburan siapa? Luar biasa, kok ada cahaya yang tembus ke atas. Dia mengira bahwa kuburan tersebut kuburan seorang wali. Dia mengira kuburan tersebut adalah kuburan orang soleh. Dia mengira kuburan tersebut adalah kuburan orang-orang guru ngaji yang di alam dunianya pasti ahli ibadah. Nggak mungkin kalau bukan ahli ibadah sampai kuburannya bercahaya seperti ini. Penasaran nih orang. Ganti pagi dia nanya sama masyarakat tersebut, nanya sama PRT, teh sini teh. Ada apa bang? Oh no, emang kuburan siapa? Oh, no mau kuburan baru, belum lama meninggal. No, ada istrinya, jadi janda. Emang kenapa? Enggak, bukan itu, bukan masalah jandanya. Ada yang aneh di kuburan. Kenapa emang? Udah anterin saya ke rumahnya, ke rumah si istrinya yang meninggal ini nih, yang kuburan ini. Oh iya siap, dianterin sama PRT. Begitu dianterin, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka teh saudah namanya. Kata teh saudah teh, waalaikumsalam bang. Iya ada apa? Punten, apakah ini rumahnya teh saudah? Iya, suaminya yang belum lama meninggal. Oh. Saya mau ngobrol, saya ingin bercerita sedikit sama ibu. Boleh? Boleh, silakan masuk. Ibu silakan masuk. Setelah masuk dipersilakan duduk bang. Iya, atau emang lah kamu mau duduk? Aduh beres duduk, kata pesawada teh, kata pesawada, abang maaf ini saya mau nanya, mau minum apa? Minum larutan baiklah. Itu sama pesawada dibawain larutan. Ini larutannya belum dibuka lagi panitia. Kue. Aduh, aing mah. Tapi emang sih alhamdulillah nih ada larutan. Cuman kalau kayak begini ya Allah ya Rabb, tadi saya berangkat ceramah sama istri disiapin air putih. Saya masuk ke mobil, itu aqua lupa dibawa, di jalan pengen minum, beli lagi aqua, air putih. Saya mampir ke kameramen, diajak, ayo kameramen kita ikut, kita ceramah, kita ada acara ceramah di Kampung Liak, ayo mangga ikut. Dia aus, saya beliin lagi aqua, saya ikut minum. Turun saya dari mobil datang ke sini baru duduk aqua lagi ayah. Kayak kembung saya aqua melulu. Tapi emang ini aqua air putih. Ya bukan aqua sih banyak ya. Ini sih emang air putih, air mur. Air mur murah. Makanya banyak di acara-acara tuh. Berapa dus aqua karena murah. Kalau yang begini mah jarang. Yang disediain kiai dong sama ustaz, kasihan deh lo. Kata Bu Zohada, iya ini ada larutan kebetulan bekas kemarin acara tahlilan, mangga diminum katanya mamang, diminum itu sama si abang deh. Iya emang begitu. Minum yang diajarkan sama Kanjeng Nabi itu 3 legutan po. Saya mau nyonten doang ya, biar po tahu. Pertama kita pegang pakai tangan kanan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita minum.
minum yang pertama baca alhamdulillah, minum lagi baca bismillah lagi, selesai alhamdulillah, minum lagi baca bismillah lagi, alhamdulillah. Saya mau nyontohin bukan aus, ilmu mah kudu dipraktekin biar jelas. Betul Pok? Betul ya? Iya, caranya begitu kayak tadi, 3 kali minum, 3 kali bismillah, 3 kali alhamdulillah, maka air minum yang masuk ke dalam tubuh akan menjadi obat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kata Pak Saudati, kakak, abang, ada apa ini bertamu ke saya, jangan lama-lama sebab saya seorang janda. Ini Pok, saya mah cuma penasaran. Semalam saya lewat ke pemakaman, ada salah satu makbaroh, ada salah satu makom, yang makom itu bercahaya, lalu cahaya tembus sampai ke langit. Saya tanya sama Pak RT, katanya laki empok. Siapa namanya? Si Joni kalau nggak salah. Iya, emang itu laki saya, itu suami saya belum lama meninggal. Masa sih abang emang ngeliat begitu? Iya beneran. Ini saya emang nggak percaya. Beneran, saya semalam ngeliat ada cahaya di makbaro tersebut sampai tembus ke atas langit. Yang saya tanyain ke empok, ini kuburan luar biasa, ini makom luar biasa, mengeluarkan cahaya. Kalau bukan orang yang ahli ibadah kayaknya nggak mungkin. Emang kira-kira ini laki empok siapa? Guru ngaji? Boro-boro. Laki saya mah boro-boro ngajar ngaji, orang kagak bisa ngaji. Kali ini laki empok mah ahli tahajud kalau malam. Boro bang, boro tahajud. Kali ini laki suami ibu menih kalau pagi duhanya rajin, nggak pernah putus setiap hari. Boro-boro duha subuh udah berangkat ke sawah bang. Laki saya mah cuman petani yang kesehariannya di sawah, nggak ada ibadah istimewanya, cuman sholat wajibnya memang dia nggak pernah tinggal, selalu dia laksanakan. Nggak mungkin kalau cuma sholat wajib doang mah, sampai kuburan bercahaya pasti ada yang lain. Diinget-inget sama bininya. Cuman begini bang, saya ingat laki saya itu pas kesini-sininya sebelum meninggal dunia, kalau malam sebelum tidur dia ngambil Quran, dia ngambil wudhu, lalu dia ngambil Quran itu ditaruh di pangkuannya, lalu dibuka per lembar. Kata si abang tadi, baca Pok, kagak, dibuka per lembar, dibuka lagi. Saya belum pernah ngedengar bacaan Qur'annya karena saya tahu laki saya nggak bisa ngaji, tapi dia tiap malam ngambil wudhu, buka Quran, dibuka terus sama dia sampai dia netesin air mata, sampai dia nangis, sampai air mata itu netes ke Quran sampai lepek bang. Lu nggak percaya, di atas lemari no, sampai nempel karena air mata dia. Saya pernah ngedengar dia doa begini, ya Allah ya Rabb, jangan kau siksa aku dengan kebodohanku. Sungguh aku sangat menyesal waktu kecil, waktu remaja tidak belajar Al-Quran. Maka hari ini aku ingin sekali membacanya, tapi aku tak mampu ya Allah. Maka meneteskan air mata penyesalan. Ingin rasanya membaca Quran, tetapi tidak mampu membacanya. Dia hanya menyentuh, dia hanya membalik-balikan per lembar, lalu dia peluk dengan rasa cinta, dengan rasa keduhung, dengan rasa penyesalan bahwa dia waktu remaja, waktu kecil nggak pernah belajar Al-Quran, dan sekarang hanya penyesalan. Setiap dia melihat Quran dia nangis ingin baca Pok. Ya Allah ya Rabb, sampai dipeluk. Itu suami saya sampai tidur melukin Quran sampai saya ambil, saya taruh di atas lemari. Itu doang ya amalan istimewanya yang saya lihat. Apa kata si Doni? Berarti ini dia. Nah bang, ada kesempatan bang, ada kesempatan. Kalau empok, emak, bibi, teteh yang saat ini emang udah telat nggak bisa baca Quran untuk belajar, ada kesempatan, ambil Pok, ambil, kita buka, kita lipet-lipet, kita buek-buek. Kata suami kita, Neng lagi ngapain? Rewel, jadi buka Quran, pengen masuk surga. Itu nggak nangis jedodin pala biar nangis, netesin air mata ke Quran. Itu nggak dibaca, cuman disentuh doang, cuman dibulak balik dengan penuh penyesalan, menjadi syafaat di alam kubur. Apalagi dibaca insya kan kalau kita baca Yasin nih, Yasin wal Qur'anil Hakim, di depan orang meninggal
atau di depan makbarah, di depan kuburan kita ziarah. Itu menurut satu keterangan, satu huruf daripada surat Yasin itu dijadikan 10 malaikat, di mana malaikat itu memohonkan ampun untuk orang yang dibacakan Yasin. Alhamdulillah. Makanya ada istilah yasinan kita tiap malam Jumat. Itu manfaatnya, Allah akan menurunkan 10 malaikat setiap hurufnya yang akan memohonkan ampunan untuk orang yang dibacakan Yasin dan untuk yang membaca Yasinnya. Alhamdulillah. Tapi kan kiai sekarang mah zaman modern, sekarang mah zaman serba maju. Kalau anak ngaji doang nggak sekolah ketinggalan, atuh mah enggak ngelarang. Islam juga memerintahkan anak-anak kita agar pendidikannya tinggi setinggi langit, pendidikannya luar biasa. Kalau memang ingin bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Ingin belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang kalau memang ada kursusnya. Bahkan seandainya ada turunan Kanjeng Nabi Sulaiman tinggal di kampung Liok nih, terus dia ngebuka kursus bahasa binatang, masukin po, agar anak kita ketemu ayam ketemu bebek ketemu kucing paling katamanya anak gua gila. Ya Pak ya, iya, seandainya ada yang buka kursus bahasa binatang masuk, tetapi ibu harus sedih dan mengeluarkan air mata darah untuk menangis kalau anak kita nggak bisa baca Al-Quran. Acan naudzubillahimin. Silakan pintar bahasa Inggris, what is your name, kan begitu. Saya juga pernah pengalaman Bo, karena memang saya pesantren dari kecil, pesantren sekolah sampai SMP, terus pesantren sampai ke Seiki masih pesantren. Itu saya pernah pengalaman, namanya sekarang saya udah di pesantren, punya nasib jadi penceramah. Pernah diundang ke Taman Mini. Ada satu orang yang punya restorannya ini ngebuka cabang baru di Taman Mini. Nah, ketika ngebuka cabang di Taman Mini itu, restoran itu, dia mengadakan pengajian seperti ini. Yang namanya pengajian pasti ada penceramahnya. Maka bos tersebut ngebel Cimandala, nelpon Cimandala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cimandala. Iya bos, what happened? Kata saya. Ada apa bos? Besok ada acara nggak hari Minggu? Siang, pagi apa malam? Pagi. Oh, pagi mah nggak ada. Kenapa emang? Datang ke Taman Mini, ke tempat restoran saya membuka restoran gunting pita, ada pengajian, ustadz ceramahnya. Siap. Gimana nih, jemput lah, dijemput sama bos. Ya, dijemput sama bos kan bayangannya minimal Avanza, iya, Xenia, R3, iya, terus Pajero, Fortuner minimal tuh kalau sama bos. Kan enak kalau mobil kayak begitu mah, Bok, enak. Iya, adem. Jangankan ditempakinnya adem bang, dibukanya beda. Kalau mobil Avanza, mobil Pajero dibukanya geblek, ditutupnya budek. Enak ya. Berangkat saya ke Taman Mini. Pas di Taman Mini mulai acara, singkat cerita saya ceramah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bahwa di Taman Mini ini ada sebuah restoran. Jangan khawatir, ini restoran yang memilikinya orang muslim, yang punyanya orang Islam. Jadi makanannya dijamin halal. Ada kepiting, ada ikan, iya, ada telur, ada belut. Semua makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada di sini. Makan gratis, pulangnya bayar. Turun saya ceramah. Begitu turun dari ceramah, kan saya mah orang Sunda, Bang. Orang Sunda, kata saya ya. Aduh, harudang amat ini. Tahu harudang? Iya, harudang. Tuh, yang namanya Taman Mini ternyata bukan hanya orang kampung Lio saja yang datang ke sana. Yang namanya Taman Mini bukan hanya orang-orang Jakarta doang yang datang ke sana, tetapi turis ternyata banyak. Betul, Pak? Nah, kebetulan saya duduk di sini, ada turis di sebelah kanan saya. Dia nanya. Tadi kan saya bilang harudang. Dia nanya, kata dia, Ustadz, what the meaning harudang? Bingung jawabnya. Teman saya ngebilangin, itu Mister nanya, harudang itu apa harudang? Oh, namanya saya Ustadz, gengsi nggak ngejawab mah. Saya jawab lagi. Kata saya, Mister,
the meaning harudang in Pararanas. Ada saya. Mungkin bingung kan dia. Kan Pararanas mah orang Sunda. Iya, orang Kampung Lio. Kata Mister Etia, what Pararanas? Mister, the meaning Pararanas in Melakbak. Mungkin bingung dia, what Melakbak bedebel. Ya Allah, ya. Banyak bahasa Sunda mah ya. Akhirnya saya ingat begini-begini sekolah SMP yang panas mah pasti hot. Akhirnya saya jawab, Mister, the meaning haradang, the meaning Pararanas, the meaning ngelakab, the meaning melakbab in hot. Baru dia ngerti, oh Pararanas hot. Itu gara-gara bahasa. Mangga, kalau memang anak kita pengen pintar bahasa Inggris, biar nanti kerjanya di Inggris, silahkan, Allah tidak melarang. Bahkan kata Kanjeng Nabi, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nyuruh Kanjeng Nabi. Zaman sekarang memang udah harusnya begitu. Saya juga kalau bini saya mau ditinggalin sekolah, saya sekolah lagi. Ya, biar pintar. Betul Pak? Itu yang pertama, orang yang dirindukan surga adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah orang yang hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya dari kotornya ucapan. Maka Nabi pernah berkata, salamatul insan bihifzil lisan, selamatlah manusia jikalau dia pandai menjaga lidahnya. Betul? Betul? Iya, banyak orang yang seolah-olahnya lidahnya enak didengar tapi buktinya nggak ada. Janji manis, PHP, ya, janji manis, janji mah bla 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 bla, buktinya kagak ada. Nauzubillahimin. Tetapi bukan itu, orang yang ucapannya dijaga, orang yang ucapannya lembut, suami kepada istri ucapannya lembut, istri kepada suami ucapannya lembut, anak kepada orang tua ucapannya lembut. Anak sekarang kan kadang-kadang kok, kadang-kadang anak sekarang. Tadi saya nih berangkat ceramah, kan saya baru ini ke kampung sini mah, nggak tahu jalan walaupun ada Google Map ya, Google Map itu saya lewat ke pinggir ada anak kecil, kata saya entah dulu nanya. Saya nanya sama anak kecil, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustadz. Tong, Ustadz mau ceramah ke Kampung Lio, ini beloknya kemana ya? Pak Ustadz nanya. Akhirnya saya kencang Pan. Iya, saya nanya. Nih entong kan orang sini, kayaknya kedengeran tuh ada suara. Berarti kan itu acaranya. Kayaknya ini banyak gang amat. Beloknya kemana? Ke Musola Al Hidayah. Di Pak Ustadz bertanya-tanya. Begitu ya Pak ya. Itu anak sekarang. Ajarkan anak kita, selain dia baca Al-Quran, mengucapkan kata-kata sopan kepada kedua orang tuanya. Kalau zaman sekarang kan bunda, ayah, mama, papa, pipi, pipa, teralon. Ada 7. Iya, kudu nih anak-anak yang kayak begini nih, kudu diajar sopan santun, diajar berbakti kepada kedua orang tua. Pan ada lagunya juga, kata ayah Roma Irama, Bang Haji. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan awak, yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Begitu kan? Begitu kan? Hei manusia teroreng, hormati ibumu yang atau ikutin apa, bantuin saya. Hei manusia, hormati ibumu yang yang membesarkanmu, darah dari air tutunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain doa ibumu jua. Hei manusia taroret. Jadi
ajarkan anak kita biar sopan kepada kedua orang tua. Mau sekolah, pegang tangan ibu. Salim. Ini salim, begini salimnya. Jangan ngajarin anak salim ke pipi, nggak ada keterangannya. Ada yang ke jidat, salim begini. Ada yang salim ke pipi, saliman nih ke hidung, sedot, isep. Ininya juga sama. Taruh nih telapak tangan ibu kita di ubun-ubun kita. Doain neng biar jadi sarjana. Iya, emak doain mudah-mudahan kau jadi sarjana. Walaupun nggak jadi sarjana, mudah-mudahan lu dapat jodoh si sarnaja. Didoain berangkat kita sekolah, berangkat kita kuliah. Oh tenang, didoain sama orang tua, masya Allah. Sebab doa ibu luar biasa untuk anak-anaknya. Amin ya robbal alamin. Itu yang kedua, menjaga lisan dari kotornya ucapan, menjaga lidah dari ngomongin orang, ghibah namanya. Kita ke warung disuruh sama suami, neng abang pengen ngopi, beliin kopi ke warung. Berangkat empok ke warung, beli kopinya mah cuman beli kopinya 2 jam setengah. Ngapain? Ngobrol sama tukang warung. Woi, lu tahu nggak kenapa emang? Oh no, si Pulang baru pulang TKW. Dia mah sebenarnya belum waktunya pulang, cuman dia pulang anu. Atau emang kenapa sih anu? Emang lu nggak tahu? Gua mah nggak tahu. Lu mah ketinggalan zaman anu. Dia mah anu. 2 jam setengah ngomongin ngejelekan orang. Naudzubillahimin, namanya ngegibah, itu nggak boleh. Wahafizil lisan. Salamatul insan fi lisan. Anta lagi memfitnah mah. Ngomongin keburukan seseorang saja tidak boleh, apalagi kita memfitnah seseorang. Naudzubillahimin. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir pernah mengucapkan, lebih baik memberikan makan satu orang yang lapar ketimbang membangun 1000 masjid. Memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan itu lebih baik daripada kita membangun 1000 masjid. Karena orang yang lapar itu orang yang sangat membutuhkan makanan. Rajaban. Perasaan ini mah banyak, nggak ada kue-kue acan. Jadi semua nggak boleh gitulah. Acara di situ mah nggak ada makanan acan. Gue lapar. Mana di rumah gue ada rencana, nggak mau masak, bakal dapat berkat nggak tahu majok. Naudzubillahimin. Memberikan makan kepada orang yang lapar itu adalah sifat yang sangat mulia dan sifat yang sangat terpuji. Kita punya tetangga lagi susah, datang ke rumah kita minjem duit buat berobat, datang ke rumah kita minjem beras buat masak karena nggak punya beras. Seandainya di rumah kita cuma ada 2 liter, yang seleternya kasih bang, kasih pok, kasih bi, nih ada beras 2 liter ya, sering seleter saja, ini seleter buat saya, seleter buat kamu, yang penting ada buat makan hari ini. Itu lebih mulia daripada kita ngebangun masjid. Betul? Lebih mulia karena dibutuhkan. Jangan begini. Atau nggak ngasih baik. Hadapan orang yang datang minjem duit, datang yang lagi lapar minjem beras dikasih doa. Hadapan. Udah sabar aja, saya doain. Orang butuhnya beras, butuhnya dikasih doa. Tapi itu lumayan daripada kayak tadi domelit. Naudzubillahimin. Yang terakhir, yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang dimana kita di dalamnya beramal dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan puasa Ramadan. Selain puasa kita laksanakan ibadah yang lain, baca Quran, kita tadarus selama 30 hari. Malamnya selesai sholat isya, kita taraweh di musola, kita taraweh di masjid, atau kita taraweh di rumah. Sekalipun kita tarawehnya nggak berjamaah, nggak masalah. Kok kamu nggak berjamaah? Iya, karena laki saya mah kerjanya pulangnya sore, datang ke rumah juga habis maghrib, isya baru datang, belum capek, belum makan, belum minum. Lah saya mah tarawehnya di rumah saja sama laki saya bertiga sama anak. Banget. Tidak harus berjamaah saja di masjid, kalau memang di rumah dengan istri sendiri pun jadi taraweh mah. Alhamdulillah.
ngomong sama laki sama suami ya bang, ayo bang dia tarawih. Gak apa-apa, kita mah di rumah aja udah ketinggalan di musola lama. Ini udah jam 9, udah kita tarawih sebelum tidur. Ayo tarawih, biar laki yang jadi imam. Usolli sunnat tarawih. Allah, kata anaknya ajan, Pak, itu mah ajan, bukan sholat. Tuh sholat panjang jasa takbirnya. Kata bapaknya teh, ngambil kehusuan antara niat dengan takbir harus berimbang, betul Pak? Allah, mulut ngucapin Allah, hati ngucapin saya niat sholat tarawih. Begitu buat selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bininya di dalam hati ngomong, "Din, enggak disangka lagi saya suaranya bagus jasa." Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata istrinya teh di belakang nyaut, amin. Kata anaknya, amin. Lakinya semangat jasa tarawihnya karena dengan istri dengan anak dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna lupa dia. Ina-inaan baik. Maksud suaminya ina-inaan melulu kasih tahu nih sama istri. Kalau imam lupa bacaannya kasih tahu yang di belakang. Berhubung istrinya nggak ngaji nggak tahu, atau diem baik dia mah. Cuma di dalam hati doang. Lama jasa ina-inaan melulu. Olah ina. Ada anaknya pernah dengar kalau bacaan imam terus dia lupa, kasih tahu. Berhubung anaknya mah enggak hafal surat inna a'tainakal kautsar, yang dia baca, Pak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata emaknya teh, siapa yang meninggal, siapa yang mati besok nolatin ya tong. Naudzubillahi min salat. Ya Allah ya Rabb, zaman sekarang dengan zaman yang dulu beda Pok. Kalau zaman dulu orang bikin masjid itu bikin masjid lantainya bukan dari keramik, lantainya bukan dari marmer, bahkan temboknya juga bukan herbal, temboknya bukan keramik, tetapi temboknya juga bide. Tahu bide Pok? Iya, bide bilik. Lantainya juga bukan keramik tapi bambu alias balek, betul. Sholat pan ustadznya teh, emang ustadz, dasar ustadz rajin sholatnya, datang ke musola bilang sama bininya, ayah berangkat dulu ya ke musola. Iya ya, hati-hati. Mau jadi imam ya? Iya mangga, berangkat. Biasa ustadz mapan pakai peki, pakai udang-udang, jenggotnya lima panjang. Ustadz namanya juga. Berangkat dia ke musola, musolanya bambu. Ayo, komat. Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah, kata mamum, kata mamum. Beres komat. Usolli faradul maghribi salat. Allahu Akbar. Ustadz suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Singkat, waladdallin. Kata jamaah, amin. Biasa ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu makmum. Waktu imam mau jadi imam lupa nggak ngamparin sejadah, berarti kan dibalik. Begitu sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Begitu dia mau bangun, jenggotnya kejepit balik. Begitu ditarik, aduh. Lama-lama kan pedes, lama-lama dia nangis. Bininya ngintip di pinggir musola. Laki gua mah dasar ustad, sholatnya khusyuk jasa, masya Allah. Itu sujudnya kayak ampe nangis. Jamaahnya semua di dalam hatinya pada ngomong salut sama ustadz gua. Sholatnya ampe nangis begitu dah. Mantap jasa ini mah. Tapi lama amat ya. Asal mau diangkat. Oh nangis sampai kencang, kata bininya, tiap punya dosa apa ya laki gua ya? Sampai nangis sekencang begitu sholatnya, sujudnya. Kata ustadznya dalam hati, ini kalau saya nggak bangun-bangun, ini makmum nggak bakal bangun-bangun urusannya. Akhirnya dipaksakan sama imammu, akhirnya sempoak, jenggot ketinggalan di balik.
Singkat cerita selesai sholat, dia pulang dipeluk sama bininya. Abang mah dasar ustaz, sholat lagi khusyuk dasar. Khusyuk dari mana? Tadi Neng lihat pas sujud abang nangis, masya Allah. Neng, abang mah sujud nangis bukan khusyuk. Abis kenapa bang? Emang gak lihat jenggot abang sepuak? No, ketinggalan di musola jenggot abang. Itu zaman dulu, sekarang mah enak. Zaman dulu mengambil wudhu gitu, pakai apa tuh namanya tuh? Pakai embernya yang ada karet yang bekas ban mobil, yang ditaliknya cekek. Itu ngambil wudhu aja 10 menit baru selesai. Betul Pak. Sekarang mah enak, datang ke musola, datang ke masjid tinggal selesai wudhu, sholat. Tapi mana zamannya? Zaman dulu mah walaupun masjidnya sekedar doang, sekedar bambu, sekedar bide, zamannya antusias. Zaman sekarang masjid walaupun bagus, zamannya kurang. Alhamdulillah bagus masjidnya di Bandung ya. Banyak orang yang berbondong-bondong ke sono. Sholat apa kagak? Selfie, upload biasa ke Facebook. Saya lagi di Al Jabal Bandung, update status, sweet, terkirim. Oh, kamu emang lagi di Bandung? Oh. Sholat mah kagak, coba dikirim ke Facebook. Kan sekarang mah zaman HP ya kok. Mau kondangan HP, mau ngaji HP, di majlis, di rumah, di kantor, mau ke kamar mandi, mau BAB, habis BAB, cebol. Habis BAB HP, lo kan begini habis BAB pakai HP. Nauzubillahimin. Apa iya zaman HP? Nggak masalah, sekarang zaman modern. Ada HP, ada streaming, pakai ibadah, ada dakwah, ada pengajian, ada TikTok, ada getok. Ya emang nggak baik. Namanya elektronik mapan tergantung kita yang make. Kalau dipakai ibadah insya Allah bermanfaat, amin ya robbal. HP juga sama pan kita, kalau dimana-mana ngabarin istri, ngabarin suami pan, ditanya pan sama suaminya, diketik, Neng pan ini belum pulang arisan, dijawab, oh ya macet di jalan hujan, tunggu ya, mohon maaf Neng agak telat pulangnya. Iya nih abang udah pengen makan. Tenang bang, kalau pengen makan mah berhubung Neng asalnya telat karena macet, abang udah lapar. Di Kosmos udah siap nasi, di kompor, di rak udah siap lauk, udah siap sayur, udah kekenceng, tinggal buka saja tuh itunya tutupnya. Bang, abang makanannya bukan saya nggak mau nyediain ya bang. Oh iya tuh, abang udah makan duluan ya. Iya, makan duluan. Di sini udah minta maaf, nggak bisa ngelainin karena macet. Begitu dia ngambil piring diambil, dibuka Kosmosnya, dia melohok. Kata dia teh, ini meja air. Mana nasinya? Ini mah beras masih air. Panpok kalau masak lupa mencet kan nggak matang. Bininya lupa, ditelepon lagi. Neng, iya bang, nasinya di mana? Di Kosmos. Itu mah air. Masa sih, coba video call. Ya, saya di video call. Tuh. Iya bang, mohon maaf, Neng salah mencet. Nggak matang-matang pan. Mau 7 jam ya, betul. Manfaat sesuatu yang ada di rumah kita. Yuk kita pakai ibadah, insya Allah. 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa tadi? Yang pertama orang yang gemar membaca Al-Qur'an, walaupun sekedar surat kulhu, nanti di yaumil kiamah bakal jadi saksi dia. Akan kita menyeberang siratal mustaqim, Quran akan datang ke hadapan kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku adalah surat Al-Ikhlas. Datang lagi surat yang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku surat Al-Falaq. Datang lagi surat Waqiah. Datang lagi aku surat Al-Muluk. Datang lagi aku surat Al-Kahfi yang kau baca setiap hari Jumat di pagi hari. Datang memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamah. Bahkan Quran yang tadi cuma dibuka-buka sampai air matanya doang netes, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa lu? Emang lu lupa? Ini kan gua yang lepek teh ya. Yang dulu amal lu dibuka-buka doang, enggak dibaca-baca. Ini gua kan lepek, bekas air mata lu.
Emang lu lupa? Oh. Terus mau ngapain? Sebenarnya mau gua genak sama lu. Buka-buka doang sama lu, pelepek gua. Berhubung Quran mah emang harus memberikan syafaat atas perintah Allah. Saya datang. Ayo, saya tuntun. Gendeng tangan saya biar kita ngejebatan siratal mustaqim kayak kilat. Nyampe ke sorga. Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya daun pisang. Yang lu dibuang, pan kuenya mah lu makan sama pisangnya, pan daunnya mah lu buang. Nih gua yang kesempar-sempar anak kecil sampai laliak gua. Ayo, ntar gua, lu mau nyebrangkan ke jembatan Sirot, ntar gua tolongin. Alhamdulillah. Jadi saksi, makanya nih po, mumpung nih banyak makanan, makan abisin kalau bisa sama piring-piringnya. Yang memang makanan itu dipakai di tempat orang-orang ibadah, orang-orang zikir, orang-orang baca Quran, di dalam perut bakal jadi saksi ngejawab malaikat munkar dan nakir. Alhamdulillah. Kata makanan teh udah munkar nakir, jangan ditanya dia sama saya saksinya. Saya kue pisang, saya di sini salak, saya di sini rambutan, saya di sini manggis, saya di sini kopi, saya di sini air aqua. Nih di perut dia semua numpuk. Waktu dia acara Isra Mi'raj, waktu maulidan, waktu pengajian, semua makanan dia makan. Semua jadi saksi di yaumil kiamat. Nih, udah jangan ditanya lagi, dia mau masukin aja ke surga. Insya Allah. Tuh. Yang kedua orang yang menjaga lisan, yang ketiga orang yang memberi makan, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Itulah orang-orang yang dirindukan di surga. Mudah-mudahan kita salah satu di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi nggak lama-lama karena insya Allah Mandala masih ada undangan. Dari sini ada undangan lagi insya Allah ke Tangerang Pusat. Dari Tangerang Pusat insya Allah paginya di Bogor. Menjelang pas puasa saya habis dari Bogor langsung ke Kalimantan. Dari Kalimantan langsung meluncurnya ke Surabaya. Itu kalau ada yang undang. Iya. Nggak ada yang undang. Ngapain sih ke sono-sono ya biar. Cuma saya mau ngasih oleh-oleh dari guru saya pernah berpesan, Bos, kalau kemana-mana ceramah kasih ibu-ibu oleh-oleh doa. Doa apa Yai? Doa biar ibadahnya semangat, doa ibadahnya biar malasnya hilang, biar dia kalau ibadah itu semangat baik bawaannya. Kasih doanya ke jamaah, mau? Ayo kalau mau angkat tangannya, saya ijazahkan. Ini disebutnya ijazah masal ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ijazah mah yang kompak, biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kurang kencang. Allahumma. Paksakeun. Udah segitu. Waktu iyalah mau sholat malas Allahumma paksakeun. Mau ngaji malas Allahumma paksakeun. Mau bangun sahur mau puasa sanggup Allahumma paksakeun. Maka amalkan Allahumma paksakeun, ibadah kita bakal semangat. Wa qad yurja li sayfin burun wala burhun lima jaraha lisanun. Jikalau pedang lukai tubuh masihlah ada harapan sembuh, tetapi kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Untuk itu Mandala mohon maaf seluas-luasnya kepada ibu-ibu. Sebentar lagi bulan puasa Ramadan, mudah-mudahan kita panjang umur, kita sehat, kita kuat melaksanakan ibadah puasa, dan kita ketemu lebaran pakai baju baru insya Allah. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.